Kasus perseteruan antara Ruben Onsu dengan PT Ayam Geprek Beni Sujono makin memanas. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa klik tombol merah subscribe, klik loncengnya juga ya untuk dapat notifikasi selanjutnya. Hasil dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ruben Onsu kalah dari merek dagang Bensu. Pihak Ayam Geprek Beni Sujono lah yang menjadi pemenang dan sah menjadi pemilik pertama dari merek dagang yang direbutkan tersebut. Katanya sih dia baru mengetahui putusan dari MA pada saat makan siang bersama Jordi Onsu dan pengacaranya. Dalam kesempatan makan siang tersebut, katanya pihaknya membicarakan tentang itikat baik dan tidak menimbulkan keributan. Dan jauh sebelum keputusan MA, sudah ada komunikasi dan pertemuan dengan Ruben Onsu, ucap Edi Kusuma selaku tim kuasa hukum PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ia menawarkan dua solusi kepada Ruben dan akan dipikirkan terlebih dahulu, kata Ruben. Edi Kusuma, tim kuasa hukum PT Ayam Geprek Beni Sujono, juga menceritakan kerugian yang dialami selama ini karena dianggap ayam geprek Bensu yang palsu. Enak banget loh. Pasti dong. Ada ayam sama telur asin. Pihak Ayam Geprek Bensu persilahkan Ruben Onsu tak ganti nama, asal gugatan nama Bensu oleh Ruben Onsu kepada Beni Sujono ditolak Mahkamah Agung. Pihak Ruben mengatakan tidak akan mengubah nama. Mereka lebih memilih mengganti jenis huruf dan logo agar tidak sama dengan Ayam Geprek Bensu. Menurut kuasa hukum Ayam Geprek Bensu, Edi Kusuma, tidak ada dua merek dagang yang sama untuk satu produk. Sepanjang pengetahuan saya sebagai praktisi hukum yang berkonsentrasi di bidang HAKI, nggak ada yang begitu, ujar Edi saat dihubungi wartawan baru-baru ini. Pihaknya menyarankan beberapa hal kepada usaha milik Ruben dan Jordi Onsu tersebut. Mereka membolehkan nama Bensu tetap dipakai dengan beberapa syarat yang dibahas ketika mereka duduk bersama. Sudahlah, kita rembuk gimana terbaik. Jadi kamu mau jualan dengan nama Ayam Geprek kami, saya izinkan. Secara dan sesuai undang-undang aja. Dalam undang-undang kan sudah diatur soal lisensi. Pakai nama kami izinkan, tinggal bayar fee-nya berapa, kata Edi. Saran tersebut sudah pernah disampaikan kepada pihak Geprek Bensu. Mereka belum menerima saran tersebut sampai saat ini. Edi pernah berbicara hal ini secara langsung kepada Ruben Onsu, namun belum menemukan titik terang. Kalau mereka mau lisensi silahkan, tapi menurut SOP kita, kalau mau beli silahkan, tapi ada kompensasi ke kita, katanya. Edi juga meminta permasalahan ini tidak terlalu ramai dan ada hujatan. Hal itu karena pernah sampai ke telinga pihak Edi bahwa usaha milik kliennya merupakan tiruan. Saran ini pun sudah disampaikan Edi secara langsung. Hari itu saya bersama Jordi sama Minola duduk bareng dan ngobrol. Mereka nawarin ke saya, kita masing-masing aja, saya jalankan saja, jadi gak usah saling hujat. Dan saya bilang sampai hari ini, saya enggak pernah lihat klien saya menghujat, terutama menyatakan kami KW segala macam, kata Edi. Edi berkata, kompensasi itu bisa dibayar dengan cara mencicil. Namun pihak Edi yakin Ruben mampu membayar kompensasi tersebut secara tunai jika saran darinya ingin dilaksanakan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan Newbie Trending. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yogi Akbar Sumardiansyah, dan juga selamat pagi untuk teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Narendra Dewi Tatra Visarwanto dengan NIM A013211019 dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture tahun 2021. Oke,
Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai isu kasus sengketa perebutan merek geprek bensu. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih geprek bensu itu apa? Oh ya, ini sengketa antara perebutan merek antara geprek bensu dan IM geprek bensu ya teman-teman. Oke, sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu geprek bensu dan apa itu IM geprek bensu dan apa sih perbedaan antara keduanya ini? Nah, oke. Sebelum masuk ke materi, aku mau jelasin dulu ya. Jadi, geprek bensu dan ayam geprek bensu adalah sebuah waralaba. Ayam geprek makanan cepat siap saji. Uh, Jika dilihat sekilas, antara kedua merek ini hampir sama ya. Baik dari logonya atau dari namanya. Tetapi aslinya kedua merek ini memiliki banyak perbedaan dan juga apa ya kontroversi gitulah. Nah, eh, kalau kalian bisa lihat logonya nih hampir sama ya. Geprek bensu ini ada api-apinya dan IM geprek bensu ini juga ada api-apinya. Warnanya juga hampir sama. Terus packagingnya juga hampir sama. Bahkan suasana restorannya pun hampir sama loh guys. Nah, nggak heran sih kalau kayak gitu tuh banyak yang salah mengira kan kalau salah satunya itu ada yang jiplak gitu lah. Nah, aku bakal ngasih tahu beberapa perbedaan dari ayam geprek bensu. Halo guys, jadi di video kali ini aku mau nyobain ayam geprek bensu dan geprek bensu. Yuk, langsung aja kita mulai. Kalau dilihat secara packaging sih keduanya sama ya. Kita coba buka yang geprek bensu dulu ya. Nih. Ya, ini dia ayamnya. Jadi ini aku pesennya yang paket ayam geprek. Selanjutnya yang ayam geprek bensu. Wow, ayamnya gede banget ya. By the way, ini keduanya yang paket ayam geprek level 1. Kalau yang geprek bensu ini harga satu paketnya itu sekitar 23.000. Yang ayam geprek bensu sepaketnya itu 19.000. Yuk kita cobain. Kita coba yang geprek bensu dulu ya. Kita coba kulitnya dulu deh. Wow. Nah, sekarang aku cobain dagingnya ya. Oke, sekarang aku cobain yang ayam. Kita cobain kulitnya dulu. Wow, gila kulitnya. Mantap. Wih, yuk cobain ya. Ini aku yang ayam geprek bensu dapatnya yang dada, kalau yang geprek bensu dapatnya yang paha. Nih, kita cobain dagingnya ya. Ya guys, setelah nyobain keduanya ternyata rasanya tuh beda guys. Kalau yang ayam geprek bensu itu kulit sama dagingnya tuh bumbunya kuat banget. Lebih berasa gitu deh. Sedangkan kalau yang geprek bensu bumbunya nggak terlalu kuat. Jadi ini beda ya. Rasa kulitnya sama rasa dagingnya juga beda. Jadi kalau menurut aku, ini pendapat pribadi loh ya. Aku lebih suka yang ayam geprek bensu. Yang ayam. Karena bumbunya kuat banget. Aku lebih suka kalau makan ayam geprek itu yang bumbunya kuat banget. By the way, ini aku baru pertama kali ya nyobain keduanya. Sebelumnya aku belum pernah nyobain sama sekali. Kalau makan ayam geprek, aku biasanya makan ayam geprek depan rumah. Nah, kalau sambelnya aku lebih suka yang geprek bensu. Karena lebih pedes dan kayak lebih nusuk aja gitu. Tapi yang ayam geprek bensu ini enak juga, cuman kalau pedesan yang geprek bensu. Ini keduanya sama-sama paket ayam geprek level 1 ya. Oke guys, jadi itu dia video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Pertama, tanggal berdirinya. Kalau ayam geprek bensu itu awal mulanya kan itu yang dikira KW-nya dari geprek bensu kan. Nah, ternyata itu salah. Ternyata ayam geprek bensu itu sudah berdiri lebih dahulu daripada geprek bensu. Nah, ayam geprek bensu ini dirintis oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono.
Beni Sujono Bensu kan. Tuh. Terus yang didirikan oleh Jansen Kurniawan dan Stefani Livinus pada April tahun 2017. Nah, sementara itu eh, Geprek Bensu ini baru berdiri pada Agustus tahun 2017. Berbeda bulan ya, teman-teman. Nah, selain itu, pemilik perusahaannya juga berbeda. Sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, pemilik IAM Geprek Bensu ini sudah jelas tadi, yang Sen Kurniawan dan Stefani Livinus. Sedangkan Geprek Bensu merupakan uh, artis Ruben Onsu yang memiliki Geprek Bensu. Nah, awal mulanya Ruben Onsu itu pernah menjadi kayak brand ambassador, duta promosinya dari IM Geprek Bensu. Nah, nanti tapi akan aku jelasin di next ya. Oke, selanjutnya cabang perusahaan. Nah, cabang perusahaan dari IM Geprek Bensu ini memiliki cabang di Indonesia dan di Malaysia, sedangkan geprek bensu itu hanya ada di Indonesia. Namun kedua mereknya itu sudah memiliki banyak cabang di Jabodetabek. Kemudian variasi menu. Nah, variasi menu geprek bensu ini diakui memang lebih banyak daripada ayam geprek bensu. Seperti ada sambal mata, sambal embe, sambal roa, dan nasi jeruk. Terus menu-menunya juga variatif. Bikin apa ya, warganet itu lebih memilih geprek bensu. Kemudian rasanya yang menurut warganet itu yang sudah mencoba, warganet yang sudah mencoba dari kedua jenis merek dagang makanan ini itu mereka beranggapan bahwa geprek bensu itu rasanya lebih enak daripada ayam geprek bensu. Misalnya itu dari rasa tepung dan bumbu pada ayamnya. Itu perbedaan dari geprek bensu dan ayam geprek bensu. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke kronologi dan isu. Kronologi isu yang terjadi sebenarnya antara geprek bensu dan ayam geprek bensu ini. Oke. Oke, nggak kelihatan aku ini dulu. Oke. Pada bulan April tahun 2017, yang Kurniawan dan Stefani Livinus mendirikan IM Geprek Bensu. Nah, pada saat itu Jordi Onsu yang merupakan adik dari Ruben Onsu bergabung menjadi manajer operasional di uh, IM Geprek Bensu tersebut. Kemudian Jordi menawarkan nama kakaknya, yaitu Ruben Onsu, untuk menjadi duta promosi. Tidak heran kan Jordi menawarkan Ruben karena Ruben merupakan seorang public figure yang ya sudah dibilang sudah terkenal gitu lah di halayak. Nah, secara kebetulan nama restoran itu tuh mirip sama nama akhiran Ruben, ya ini Onsu, pemilik IM nama akhiran Ruben ya ini Onsu. Nah, kemudian tetapi pemilik IM Geprek Bensu itu tetap saja setuju untuk memperkerjakan Ruben Onsu sebagai duta promosi. Tetapi Ruben Onsu ini meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur. Nah, ayo, itu dia yang jadi apa ya? Kayak teka-teki kenapa juga Ruben Onsu minta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur gitu loh. Nah, kemudian pemakaian nama Bensu sebagai merek dagang sebenarnya sudah lebih dahulu digunakan oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono tadi ya. Beni Sujono, bukan Ruben Onsu ya aslinya. Oke, terus Bensu ini merupakan singkatan nama pemiliknya, Beni Sujono, yang mendirikan usaha ayam geprek dengan nama Ayam Geprek Bensu.
Nah, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017, Ruben itu sudah menerima sekitar 663 juta rupiah. Bayangkan, itu merupakan apa ya, uang yang tidak sedikit, sih, itu banyak banget sih menurut aku. Nah, oleh karena itu, majelis hakim menekankan kalau Ruben Onsu ini selama ini hanya berkedudukan sebagai duta promosi dan bukan pemilik IM Geprek Bensu sedang benar. Oke, next. Nah, pada bulan Agustus tahun 2017, Ruben Onsu ini menarik karyawan yang bekerja di dapur dan mendirikan bisnis ayam geprek sendiri bernama Geprek Bensuna. Sudah bisa ditebakkan teman-teman dari awal, kayak Ruben Onsu ini kayak naruh karyawan di dapur ini juga buat apa gitu loh, ya kan? Dan ternyata dia mendirikan bisnis ayam geprek sendiri yang namanya juga geprek Bensu. Itu mirip banget ya kan. Nah, Ruben melarang Jansen menggunakan nama Bensu lagi pada bisnisnya. Playing victim gak sih? Ya, itulah. Terus di Mei 2018, Ruben Onsu mendaftarkan nama Bensu sebagai singkatan Ruben Samuel Onsu ke PN Jaksel. Ia mengklaim nama itu adalah miliknya. Nah, Ruben memohon penetapan nama merek Bensu sebagai singkatan namanya. Tadi Ruben Samuel Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta. Kemudian pada September 2018, Ruben gugat PT Ayam Geprek Sujono atas penggunaan nama Bensu. Nah, gimana ini? Malah dia yang menggugat, padahal dia yang niru. Duh, saya juga bingung. Oke, terus Ruben setelah itu tuh mengklaim sebagai pemilik hak dan mendaftar pertama merek Bensu. Ia juga mengklaim tergugat menggunakan merek tanpa seizinnya berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian pada bulan Mei tahun 2019, Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu, dan juga meminta untuk membatalkan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek. Nah, kemudian Ruben Onsu ini juga diwajibkan membayar biaya perkara senilai berapa ini? Mungkin 1 miliar. Ini aku kurang titiknya, maaf ya teman-teman. 1.900.000.000 sekian. Oke. Next ya. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2019, Ruben melakukan somasi kepada Jansen agar tidak menggunakan merek Bensu pada usaha kulinernya. Bahkan ia juga meminta uang ganti rugi senilai 100 miliar dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, kemudian PT Ayam Geprek Beni Sujono ini mengajukan gugatan balik. Nah, wajar aja sih PT Ayam Geprek Beni Sujono melakukan gugatan balik karena ya udah jelas-jelas siapa yang salah, tapi kenapa dia playing victim, ya nggak sih? Kemudian di bulan April tahun 2020, Ruben mengajukan kasasi ke MA atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, MA menolak kasasi pada 20 Mei tahun 2020. Kemudian di bulan Oktober tahun 2020, kasus sengketa perebutan merek geprek Bensu memasuki babak baru. Nah, Beni Sujono ini melayangkan gugatan karena Dirjen KI justru dianggap menerbitkan surat penghapusan merek terdaftar, yaitu PT Ayam Geprek Beni Sujono dan Jansen. Kemudian ini atas nama klien, saya akan menggugat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, kata Edi Kusuma, selaku kuasa hukum Beni Sujono, yang dikutip dari Tribun News.
Nah, menurut dia, tak seharusnya DJKI menerbitkan surat penghapusan merek, padahal pihaknya sudah memenangkan putusan persidangan perselisihan merek di Mahkamah Agung. Nah, jika mengacu pada putusan Mahkamah Agung, lanjut dia seharusnya Dirjen KI hanya membatalkan merek ayam geprek yang didaftarkan atas nama Ruben Samuel Onsu atau Ruben Onsu. Gitu. Kemudian di bulan April tahun 2020, Ruben Onsu ini digugat sebesar 100 miliar. Gugatan dilayangkan oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ada dua pihak tergugat, yaitu Ruben Samuel Onsu sebagai tergugat satu dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai tergugat dua. Dalam petitum pengadilan niaga Jakpus, PT Ayam Geprek Beni Sujono atau Ayam Geprek Bensu ini meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa mereka sebagai pemilik dan pemakai pertama, yang memang benar-benar pertama ya, merek ayam geprek Bensu sudah benar atau yang bisa disebut ayam geprek Bensu yang sah. Kedua merek ini diklaim telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada 24 Mei tahun 2019 atas nama PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, penggugat ini juga meminta pengadilan menghukum tergugat satu untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 miliar yang pembayarannya harus dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus. Gimana itu ya? Bayangin 100 miliar itu bukan uang yang sedikit ya. Banyak banget sih. Gila. Ribet sih kasus ini. Oke. Selanjutnya, sini saya akan membahas mengenai atomi mobilisasi. Oke. Atomi mobilisasi dari kasus ini yaitu yang pertama kasus perebutan merek ayam geprek Bensu ini dimulai dari April tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian apa sih pemicunya? Pemicu dari kasus tersebut adalah merek yang sama antara bisnis kuliner Ruben Onsu dan Beni Sujono, di mana nama mereka itu hampir sama dan itu digunakan untuk menyingkat nama bisnis mereka Beni Sujono dan Ruben Onsu, mirip banget ya kan. Kemudian eksiden dari kasus ini itu Ruben Onsu menjiplak merek ayam geprek Bensu, di mana dia awalnya hanya menjadi duta promosi, tapi malah dia menjiplak merek ayam geprek Bensu tersebut. Kemudian framing. Sebenarnya framing ini tergantung ya dari pilihan para konsumen itu bakal lebih memilih antara geprek Bensu atau ayam geprek Bensu. Nah, karena di sini kan para konsumen yang bisa memilih, yang bisa merasakan lebih enak mana sih, lebih nyaman mana sih makan di geprek Bensu atau di ayam geprek Bensu, nah, seperti itu. Kemudian partisipasinya. Di sini ada Ruben Onsu, Beni Sujono, Kementerian Hukum dan HAM, Juri Onsu, Yangsen Kurniawan, Edi Kusuma, yang sebagai kuasa hukum Beni Sujono. Kemudian gerakannya. Gerakannya itu di sini Ruben Onsu menggugat IM geprek Bensu serta benar atas penggunaan nama Bensu. Nah, padahal ayam geprek Bensu itu sudah lebih dulu ada banding geprek Bensu yang sudah jelas-jelas ya guys. Oke, kemudian ada outcome dan negosiasi. Nah, Beni Sujono ini menggugat Ruben Samuel Onsu ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah,
Eh, pada awalnya ini yang sudah aku jelasin tadi. Awalnya malah Ruben Onsu yang menggugat Beni Sujono atas peniruan merek ya. Kemudian di sini terjadi outcome dan negosiasi, yaitu Beni Sujono menggugat balik Ruben Samuel Onsu dan Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu. Oke, sekarang kita membahas mengenai komunikasi massa. Sebelum masuk di komunikasi massa, teman-teman udah pada tahu belum sih komunikasi massa itu apa? Nah, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditunjukkan kepada sejumlah halayak yang tersebar secara heterogen, sehingga secara periodik pesan dapat diterima secara sesaat dan serentak. Nah, jadi komunikasi massa itu sangat penting ya guys, karena uh, itu merupakan sebuah komunikasi yang efektif itu. Tetapi harus dapat bisa diterima secara baik juga di masyarakat. Kemudian unsur-unsur komunikasi massa menurut Arnold de Laswell itu unsur WHO, who, sumber atau komunikator, unsur what, apa pesan dari komunikasi massa tersebut, lalu which, saluran atau media. Saluran atau media mana sih yang digunakan untuk menyalurkan komunikasi massa tersebut. Kemudian unsur whom, penerima, khalayak, audien. Tentang siapa sih yang menerima informasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir unsur with, what effect. Nah, kemudian pada kasus geprek bensu dan IM geprek bensu ini, uh, mereka lebih banyak menggunakan komunikasi massa, media massa dan media sosial dalam komunikasinya. Kenapa? Karena sekarang kan media sosial sudah sangat umum dan emang sudah digunakan banyak orang dan lebih mudah dijangkau oleh banyak orang. Nah, khususnya geprek bensu dan ayam geprek bensu ini menggunakan Instagram dan Facebook. Tetapi saya juga menemukan website dari IM geprek bensu, yang dimana menurut saya itu lebih menarik ya. Jadi kayak ada websitenya sendiri gitu loh, orang-orang bisa mencari informasi dari website tersebut. Sedangkan si geprek bensu ini belum ada websitenya gitu. Uh, Lalu geprek bensu dan ayam geprek bensu ini juga aktif di Instagram untuk mempromosikan. Nanti bakal aku tunjukin Instagramnya dan websitenya.
dan yang pokoknya media masanya lah bakal aku cantumin nanti di sini gitu. Dan juga Facebook. Baik, sekian hmm, eh, apa ya, isu-isu yang bisa dan informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi penonton yang menonton video ini. Hmm, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Narendra Daita Travisaloka mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.